Dia Gayatri atau Raja Patni memang satu di antara tokoh yang menjadi motor penggerak berdirinya Kerajaan Majapahit. Selain tokoh utama yang bisa kita percaya sebagai pendiri Kerajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya atau Dia Sanggrama Wijaya. Nah, kali ini kita akan melihat jejak dari Ibunda Gayatri yang juga permaisuri dari Dia Sanggrama Wijaya atau Raden Wijaya. Nah, jejaknya itu banyak yang ada di Tulungagung ya. Meskipun kerajaan Majapahit sendiri ada di Trowulan Mojokerto. Nah, jejaknya itu seperti apa? Oke, jangan skip. Jadi, terus simak video ini sampai selesai supaya kita bisa melihat bahwa ini bukan dongeng, tetapi ada bukti-bukti artefak arkeologi tentang kejayaan dan juga berdirinya kerajaan Majapahit. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, untuk Anda yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya dan juga tekan tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga senang dengan informasi-informasi berkaitan dengan sejarah ini. Baik, jadi seperti kita ketahui, paling tidak nanti kita akan ada 3 lokasi ya yang menjadi jejak Ibunda Dia Gayatri, yaitu yang pertama Candi Penampihan yang ada di Tulungagung, kemudian juga ada Gua Pasir masih di Tulungagung juga, dan Candi Boyolangu. Ini juga ada di Tulungagung ya. Oke, kita awal dulu. Seperti yang kita lihat ini adalah Candi Penampian. Nah, apa kaitannya dengan Ibunda Dia Gayatri ini? Jadi begini, ketika di era kerajaan Singasari yang di akhir-akhirnya ya, yaitu dipimpin oleh Baginda Prabu Kertanegara, beliau punya 4 putri, yaitu yang pertama Tribuaneswari, kemudian Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan yang terakhir adalah Dia Gayatri. Nah, yang bungsu ini nampaknya memang sering kali diajak oleh Baginda Prabu Kertanegara untuk dialog tentang kebangsaan. Jadi nilai-nilai kebangsaan itu banyak diturunkan ke putri bungsunya ini, Dia Gayatri, termasuk tentang bagaimana menghimpun kerajaan-kerajaan di Nusantara ini, kaitannya dengan persatuan, kemudian menghadang ekspansi dari arah utara ya, dari Kubilai Khan. Nah, ini tentu jadi catatan tersendiri karena sering kali diajak dialog tentang kebangsaan ini. Nah, satu di antara untuk mempertebal apa yang sudah didialogkan itu, makanya Dia Gayatri ketika masih remaja ini kemudian diminta untuk belajar berlatih di Candi Penampian. Jadi Candi Penampian ini sebetulnya candi yang cukup lama ya, didirikan di era sebelum Singasari. Nah, ini adalah tempat seperti pendidikan gitu ya, tempatnya Brahmana, yaitu di sini ada Mapanji Mapati-Patih. Jadi disinilah Dia Gayatri remaja itu menimba banyak ilmu, kemudian juga termasuk diantaranya ilmu ketatanegaraan dan ilmu sastra juga. Makanya ada catatan menarik bahwa banyak sekali sastrawan ataupun pujangga yang belajar dari Dia Gayatri ini ya. Termasuk ada indikasi Empu Prapanca ini juga belajar dari Ibunda Dia Gayatri ini tentang sastra atau penulisan itu. Jadi memang satu di antara tolak ukur kejayaan sebuah negara adalah hasil sastranya ya. Sampai sekarang itu yang dipakai. Nah, oke, ini Candi Penampian. Kemudian yang berikutnya ada satu situs lagi kalau Candi Penampian ini ketika belajar banyak ilmu gimana ya. Ada lagi situs lagi yaitu Gua Pasir. Jadi Gua Pasir ini merupakan tempat semadinya atau tempat bertapanya Ibunda Dia Gayatri. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Ibunda Dia Gayatri ini
mengalami berbagai era ya. Era akhir Singasari, kemudian yang berikutnya juga era berdirinya Kerajaan Majapahit dan era menjelang kejayaan Majapahit. Jadi satu di antaranya adalah pertapaan Gua Pasir ini. Jadi ini sebagai tempat untuk berkomunikasinya Ibunda Diah Gayatri dengan Sang Pencipta alam semesta untuk menerima atau mencari petunjuk harus seperti apa mengelola kerajaan itu ya. Gua Pasir. Jadi Gua Pasir ini sendiri berada di salah satu gunung deretan pegunungan yang ada di Tulungagung. Menarik karena di beberapa relief di Gua Pasir ini ada relief Arjuna Wiwaha. Jadi ini kaitannya dengan Mahabharata ya. Kemudian juga ada relief yang menggambarkan ada seorang Brahmana kemudian berhadapan dengan seorang perempuan. Nah ini yang dipercaya sebagai relief dari Ibunda Diah Gayatri bersama dengan seorang Brahmana. Karena kan sekitar 1309 ya, 1309 itu kan mestinya Ibunda Gayatri ini menjadi raja menggantikan suaminya di Majapahit, tetapi beliau memilih untuk menjadi biksu gitu ya, pendeta Buddha. Jadi menarik diri dari dunia kerajaan, tetapi tetap memilih jalur langit untuk kejayaan kerajaan itu ya. Jadi itu yang dipakai. Nah satu diantaranya adalah Gua Pasir ini, Gua Pasir ini. Jadi ada di luar itu banyak sekali artefak membuktikan tentang gua ini yang dibangun di era Majapahit. Artinya memang digunakan oleh Ibunda Gayatri untuk proses bagaimana menempuh jalur langit. Jadi yang ada di Majapahit sendiri itu adalah sebagai jalur duniawinya, jadi pelaksana sebagai duniawinya, kemudian jalur langitnya diambil oleh Ibunda Diah Gayatri. Ya sama ya dengan beberapa kerajaan-kerajaan sebelumnya, misalkan Prabu Airlangga yang menjadi eksekutor untuk di duniawinya, sementara beliau memiliki seorang Brahmana atau Empu Barada yang menggunakan jalur langit untuk kejayaan kerajaan Airlangga. Nah ini yang ada di Gua Pasir yang dimiliki oleh Ibunda Diah Gayatri. Diah Gayatri, Raja Patni, memang perannya cukup signifikan ya. Jadi ketika era kerajaan Singasari ini banyak belajar tentang bagaimana visi dan misi kerajaan itu, tata negara. Kemudian di era keruntuhan Singasari, beliau juga ikut berperan dalam membangkitkan lagi kerajaan Singasari menjadi kerajaan Majapahit ya, karena ikut tertawan dan ikut ke kerajaan Kediri. Kemudian di sana bukan hanya jadi tawanan tapi justru menyamar, kemudian mengambil beberapa informasi penting yang ada di kerajaan itu yang dipakai untuk Raden Wijaya untuk mendirikan kerajaan Majapahit atau menggempur kerajaan Kediri ya. Nah, setelah itu, setelah kerajaan Majapahit berdiri, beliau juga masih punya peran yang cukup signifikan, yaitu menggunakan jalur langit menjadi biksu untuk kemajuan kerajaan Majapahit. Karena bagaimanapun juga itu kan ada urusan duniawi, ada urusan langit, ada urusan akhirat itu ya. Jadi yang diambil oleh Ibunda Diah Gayatri ini adalah jalur langitnya. Nah, tidak memanfaatkan aji mumpung. Jadi karena suami beliau Raden Wijaya yang berpulang ke akhirat itu, kemudian mestinya beliau yang jadi Raja Majapahit, tapi tidak, beliau memilih jalur langit ya, sehingga jalur langit pun ini sangat bermanfaat. Jadi ketika putrinya Tribuana Tunggadewi ini naik menjadi Raja Majapahit dan ternyata juga punya kemajuan yang cukup signifikan juga. Jadi sebelumnya di era Jaya Negara ini guncangan internal politik, tetapi di era Tribuana Tunggadewi jadi lebih damai gitu ya. Kemudian kedamaian itu dipakai untuk kejayaan kerajaan Majapahit, termasuk menghimpun kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara itu. Nah, tapi akhirnya pada tahun 1350 Ibunda Gayatri ini pun meninggal dunia. Jadi 1350. Nah,
ini juga masa yang cukup krusial juga karena begitu Ibunda Gayatri meninggal dunia di 1350, maka eh, kerajaan yang dipimpin oleh Tribuana Tunggadewi ini pun tahtanya diserahkan kepada cucunya, yaitu Prabu Hayam Wuruk yang mencapai kejayaan di era Majapahit. Jadi kalau kita lihat garisnya memang lurus ya. Jadi Raja Kartanegara di era akhir kerajaan Majapahit kemudian turun ke Raja Patni Bia Gayatri melalui suaminya Raden Wijaya, kemudian turun lagi ke putri beliau Tribuana Tunggadewi yang ternyata membawa kestabilan tersendiri, kemakmuran tersendiri untuk kerajaan Majapahit, dan akhirnya turun ke cucu beliau yaitu Raja Hayam Wuruk yang justru di sinilah mencapai keemasan kerajaan Majapahit. Nah, setelah beliau wafat didarmakan di Candi Boyolangu. Candi Boyolangu ini berada di wilayah Tulungagung juga seperti yang ada dalam video di insert video ini ya. Jadi ini merupakan tempat pendarmaan Ibunda Dia Gayatri. Nah, ini beberapa catatan tentang jejak dari Ibunda Gayatri, satu di antara tokoh yang memiliki peran krusial dan sangat penting dalam berdirinya kerajaan Majapahit. Salam dan sukses selalu untuk Anda.